Halo teman-teman, kembali lagi ke channel saya Gini Terus Lady. Di sini saya akan membahas dua soal dari mata kuliah riset aktasi dan jurnalistik. Oke. Hmm, Soal pertama, tentukan solusi optimal dari program linear berikut menggunakan metode yang sesuai. Memaksimalkan Z sama dengan 10x1 ditambah 2x2 ditambah x3. Dengan kendala yang pertama, X1 plus X2 plus X3 sama dengan 2, X2 kurang dari sama dengan 5, X1, X2, X3 lebih besar dari 2, lebih besar sama dengan 5. Kemudian soal yang kedua, yaitu nomor 4, tentukan solusi optimal dari program linear berikut. Memaksimalkan Z sama dengan 4x1 ditambah 3x2 terhadap 2x1 ditambah x2 kecil sama dengan 5, X2 kecil sama dengan 2, 1 dan X2 lebih besar sama dengan 0 dan integer. Nah, perbedaan dari soal pertama dan soal kedua adalah kepada uh, kendalanya, teman-teman. Kalau soal yang pertama yaitu nomor 2 tidak memiliki integer. Kalau yang nomor 4 itu ada syarat integer. Oke, yang pertama kita membahas nomor 2 dulu ya teman-teman. Ini adalah soalnya. Itu penyelesaian dari nomor 2. Yang pertama, memahami kendala. Nah, dari X1, X2, X3, yaitu kendala nomor 1, dan X1, X2, X3 bisa sama dengan 0, yaitu kendala yang ketiga, nilai maksimumnya yaitu X2 terjadi pada saat X1 sama dengan 0 dan X3 sama dengan 0, sehingga X2-nya sama dengan. Nah, jadi sebenarnya X2-nya itu besar sama dengan 2. Nah, jadi kendala yang kedua tadi terpenuhi secara otomatis. Kalau X1 sama dengan 2, 0 dan X3-nya sama dengan 0. Jadi maksimalnya sebenarnya. Maka kendala yang berpengaruh hanyalah kendala yang pertama dan kendala yang ketiga. Kemudian mengubah fungsi tujuan menjadi dua variabel. Nah, dari X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan 2 menjadi berubah bentuk menjadi X3 sama dengan 2 dikurangi X1 dikurangi X2. Kemudian disubstitusikan ke fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya tadi ini, teman-teman. Z sama dengan 10x1 ditambah 2x2 ditambah X3. Nah, sehingga eh, bentuk X3-nya ini udah disesuaikan kayak gini, diubah bentuk. Sehingga ini tuh bisa disubstitusikan ke dalam fungsi tujuannya dulu. Dan dengan operasi matematika didapatkan fungsi tujuannya. Selanjutnya, menentukan daerah visible. Nah, di sini kan tadi udah didapatkan ya teman X3 sama dengan 2 dikurangi X1 dikurangi S2 lebih besar sama dengan 0. Sehingga X1 ditambah X2 itu kurang dari sama dengan 2. Dengan X1-nya lebih besar dengan 0 dan X2-nya juga. Maka daerah visiabelnya dari ketiga fungsi tersebut ya teman-teman. Jadi fungsi ini, dan fungsi ini.
Sehingga kalau digambar, daerahnya itu di sini. Ini adalah fungsi dari uh, X1 ditambah X2 sama dengan 2. Kemudian ini adalah titik. Dan ini syarat dari di daerah yang terbentuk itu di sini ya teman-teman. Nah, kemudian menentukan titik pojok. Nah, tadi kan udah uh, dikasih tahu ya teman. Jika X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 0, maka X3 sama dengan 2, min 0, min 2 sama dengan 2. Maka titik A-nya adalah 0,0, ini tuh dari sini. Dan ini titik A, titik B, titik C. Nah, yang titik B, ini titik. Terus titik B, jika X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan 0, maka X3 sama dengan 2 dikurangi 2 dikurangi 0 sama dengan 0. Maka titik B sama dengan 2,0, nah, titik C yaitu berapa tadi? 0,2. Nah, jika X1 0 dan X2-nya sama dengan 2, 0,2, sehingga X3-nya sama dengan 2,0, 2 dikurangi 0 dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, didapatkan titik C sama dengan 0,2, kemudian menghitung nilai fungsi tujuan pada setiap titik pojok. Oke, tadi didapatkan nilai titik A adalah 0,0,2. Sehingga fungsi tujuannya 10x1 ditambah 2x1 ditambah x3 dimasukin titiknya, didapatkan fungsi tujuannya sebenarnya 2. Kemudian titik B juga dengan perlakuan sama didapatkan fungsi tujuannya 20. Kemudian titik C dengan perlakuan sama didapatkan fungsi tujuan yaitu 4. Ya, teman-teman. Nah, sekarang membandingkan nilai Z. Nah, ini adalah titik A, B, C-nya. Kemudian ini adalah tabel X1, X2, X3. Dan nilai-nilai titik A, B, C-nya. Kemudian ini adalah nilai Z yang telah ditentukan. Nah, di sini terlihat ya teman-teman kalau yang terbesar itu 20 ya teman-teman, di titik B. Sehingga uh, optimalnya yaitu X1-nya sama dengan 2, X2-nya sama dengan 0, X3-nya sama dengan 0. Dengan nilai maksimum Z adalah 20. Nah, ini cara cepat untuk menyelesaikan soal ini ya teman-teman, tapi saya tidak merekomendasikan sebelum apa ya cara-cara yang standar itu dilakukan. Nah, koefisien terbesar pada fungsi tujuan adalah 10. Kan tadi fungsi tujuannya 10x1 ditambah berapa tadi? 10x1 ditambah 2x1, 2 dan tambah x3. Jadi koefisien X1 sama dengan 10, koefisien X2 sama dengan 2, dan koefisien X3 sama dengan 1 ya teman-teman. Jadi yang terbesar itu koefisien X1. Sehingga dimaksimalkan aja di X1-nya dengan kendalanya yang tadi, sehingga didapatkan Z-nya maksimal di. Oke, ini untuk soal yang pertama ya teman-teman. Kemudian masuk di soal yang kedua, yaitu tentukan solusi optimal dari program linear berikut. Memaksimalkan Z sama dengan 4x1 ditambah 3x2 terhadap kendala yang pertama yaitu 2x1 ditambah x2 kurang dari sama dengan 5, kemudian x2 kurang dari sama dengan 2, x1 dan x2 lebih besar sama dengan 0 dan kita cek. Yang membedakan soal tadi dan sekarang adalah ini lah. Ini nanti kita pakai metode yang lain. Oke, yang pertama relaksasi linier dengan mengabaikan syarat integernya. Tadi kan
ada integer di sini ya teman-teman, di kendala ini sementara diabaikan dulu. Sehingga kendalanya hanya ini, tanpa integer. Kemudian, eh, kemudian eh, kita mencari titik potong pada garis kendala, teman-teman. Yaitu garis kendala yang pertama X2, X1, 2X1 ditambah X2 sama dengan 5. Nah, di sini dimasukkan X1-nya sama dengan 0, didapatkan X2-nya sama dengan 5. Sehingga mendapatkan titik ini, 0,5. Kemudian, jika X2-nya sama dengan 0, dan X1-nya menjadi 2,5. Dan didapatkan titik ini, 2,5,0. Kemudian di kendala yang kedua, yaitu X2 sama dengan 0. Mohon maaf, maksudnya X2 sama dengan 2. Didapatkan titik ini. Sehingga yang kendala yang ketiga, titik potong, yaitu 2X1 ditambah X2 sama dengan 5, dan titik dari, dan X2 sama dengan 5. Sehingga didapatkan uh, titik ini dulu. 1,5,2. Kemudian dari ketiga titik ini dan fungsi satu fungsi didapatkan daerah visible relaksasi linier. Jadi tadi ada 0,5 sini ya teman-teman. Terus ada 2,5,0 di sini. Tarik garis lurus karena ini satu kendala. Kemudian ada fungsi dari 2 yaitu di sini. Tarik garis lurus. Kemudian ada ini 1,2,1,5,2 itu di titik-titik pertengahan. Pertemuan. Sehingga didapatkan titik pojoknya yaitu 0,0 titik ini, kemudian 0,2 titik ini, kemudian 1,5,2 dan 2,5,5. Daerah pembahasan. Oke, mungkin sudah cukup ini sih. Nah, dari keempat titik tersebut dimasukkan ke fungsi tujuannya, teman-teman. Nah, ini di sini ada tabel titiknya, nama-nama titik. Terus kemudian di sini ada nilai dari titik tersebut, yaitu ada titik A 0,0 dimasukin ke fungsi tujuannya, yaitu tabel tujuan. Didapatkan didapatkan fungsi tujuan 0, ini 6, ini 12, dan ini 10. Nah, solusi optimum linear relaksasinya adalah 1,5,2 dengan Z sama dengan 12. Namun ini tuh bukan integer ya teman-teman. Nah, X1-nya itu harus integer, sedangkan ini 1,5 itu bukan integer. Jadi dia bukan bilangan bulat. Sehingga diperlukan metode integrate and plot. Itu pemecahan. Nah, ini adalah aturan metode Brush and Gram, teman-teman. Yang pertama, selesaikan relaksasi linear di suatu mode sehingga didapatkan nilai Z, yaitu upper bound. Yang kedua, jika solusi sudah integer dibandingkan dengan incrumble dan perbarui jika lebih baik. Yang ketiga, jika solusi tidak integer, dibuat cabang-cabang baru. Kemudian yang keempat, diplanning. Jika background-nya lebih kecil sama dengan incrumble, netnya dibuang atau tidak perlu dikembangkan. Nah, jika invisible, netnya juga dibuang. Tidak perlu dibuang. Tidak perlu dibuang. Nah, ini adalah pohon Dratch and Brown dari relaksasi uh, linear tadi.
Nah, tadi kan ya maksimal di titik 1,5,2 itu. Dengan setnya sama dengan 12. Ini tidak number, tidak integer, mohon maaf, di X1, yaitu 1,2. Nah, ini dibulatkan teman-teman. Jadi dipecah jadi dua. Sama di X1 sebenarnya lebih kecil sama dengan 1 dan X1 lebih besar sama dengan lebih, ya, lebih besar sama dengan Not 1 dengan X1 lebih kecil sama dengan 1 itu jadinya 1,2 ya teman-teman. Terus dimasukkan ke Z-nya atau fungsi tujuannya yaitu menghasilkan angka 10. Jadi incrementernya 10 dan mereka udah integer. Nah, kemudian not 2 yaitu X1 lebih besar sama dengan 2 dengan optimalisasi 2,1. Kemudian fungsi tujuannya dimasukin X1-nya, X2-nya, dan didapatkan angka 11. Dan ini juga sudah integrated. Nah, ini adalah rangkuman proses birds and ground tadi. Yang pertama, ini adalah akar permasalahannya. Sini adalah batang pertama dan batang kedua. Di sini ada X1, not 1 tadi. X1 lebih kecil sama dengan 1. Didapatkan X 10. Kemudian ada not 2. X1 lebih besar sama dengan 2. Didapatkan X-nya 11. Sehingga notnya semuanya itu udah integer, teman-teman. Jadi tidak perlu ada cabang lagi. Nah, antara not 1 dan not 2 yang paling besar kan 11 ya teman-teman. Kan tadi soalnya memaksimalkan X gitu. Jadi kita pilih yang not 11. Nah, ini adalah verifikasi dengan numerasi. Jadi kita eh, masukin satu-satu ya teman-teman. Tadi dari apa namanya grafiknya tadi. Nah, di sini tetap didapatkan yang paling optimal atau maksimal adalah di fungsi tujuan 11 yaitu 2,1. Jadi sesuai dengan hasil Roach ya. Nah, ini adalah kesimpulannya. X1-nya sama dengan 2, X2-nya sama dengan 1, dan Z max-nya sama dengan 11. Terbukti optimal dengan base Brown dan verifikasi menurut studi. Oke, mungkin sekian dari penjelasan saya mengenai dua soal ROD. Saya Yunita Puspita Dewi dengan N012289 pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.